Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi. Kita sampai pada hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Apa itu kombinasi 4 operasi? Ada penjumlahan, ya, ada pengurangan, ya kan? Ada perkalian dan ada pembagian. Nah, untuk operasi matematika ini sebelum kita mulai kita akan bahas dulu prioritas dalam operasi matematika. Prioritas dalam operasi matematika. Oh ya, untuk ini ya, pembahasan yang urut, komplit, runtut. Nah, kalian gunakan playlist ini ya untuk mencari pembahasan-pembahasannya. Di sini sudah Pak Ali bikin playlistnya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Semua buku akan dibahas mulai halaman pertama sampai terakhir nanti ya. Nah, ini sudah disusun urut ya. Sekali lagi linknya ada di bawah, jadi masuk cari linknya ya di bawah video. Nah, cari video yang diinginkan. Oke, kita akan mulai prioritas dalam operasi matematika. Yang pertama, matematika itu selesaikan yang di dalam tanda kurung. Prioritaskan dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung, bisa kurung kurawal atau kurung biasa ya. Kedua, prioritaskan perpangkatan atau eksponensial ya, eksponensial bisa dalam bentuk akar maupun pangkat ya, akar atau pangkat. Nah, yang ketiga, prioritaskan perkalian atau pembagian. Ini prioritasnya lebih tinggi ya, kali atau bagi ya. Kemudian yang prioritas keempat baru penjumlahan, bisa ditambah ya atau dikurangi, plus atau minus. Oke, ini adalah prioritas dalam operasi matematika ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tujuan dalam video ini ya, mempelajari hitungan yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ya, Pak Ali tambahkan di sini ada dalam tanda kurung dan eksponensial. Nah, ini prioritasnya lebih tinggi lagi. Oke. Mia mengerjakan hitungan 25 ditambah min 2 kali 10 seperti yang ditunjukkan berikut. Apakah benar? Jelaskan alasanmu. Nah, ini salah, karena ini prioritasnya lebih tinggi, harus dikerjakan lebih dahulu. Tidak boleh 25 dan min 2 ini dikerjakan lebih dulu, tidak boleh. Ini prioritasnya lebih tinggi ya. Jadi seharusnya ini adalah 25 ya, min 2 kali 10 adalah min 20. Nah, seharusnya jawabannya adalah 5. Ya, ini jawaban yang benar. Ini jawaban yang salah. Karena salah di apa? Salah di prioritas. Salah dalam prioritas operasi matematika. Ya. Dengan menggunakan urutan operasi, jelaskan apakah hitungan yang dilakukan benar atau salah. Jelas salah ya, jadi urutan operasinya salah ya. Kata kuncinya adalah urutan operasi. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian disebut 4 operasi. Dalam pernyataan yang memuat 4 operasi, pikirkan bagaimana urutan mengerjakannya. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Perkalian prioritasnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Perkalian
prioritasnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Ya, dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena prioritasnya lebih tinggi. Hitunglah sekarang. Nah, di sini, ini akan saya naikkan ke atas sedikit ya, biar kita punya ruang untuk mengerjakan. Nah, ini saya naikkan dan ini akan saya turunkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini akan sama dengan ya min 7, dibiarkan min 7 dulu ya. Perkalian dikerjakan dulu. Jadi ini ditulis apa adanya. Ya. Bukan ada apanya tapi apa adanya. Nah, 3 min 3 kali 2 adalah min 3. Min 6, maka hasilnya adalah min 13 ya. 7 langkah ke kiri tambah 7 langkah lagi ke kiri. 7 langkah ke kiri ditambah 7 langkah 6 langkah ke kiri. 7 langkah ke kiri tambah 6 langkah ke kiri ya, atau hutang 7 hutang lagi 6 ya. Kemudian yang nomor 2, nah pembagian dilakukan lebih dulu. Ini akan sama dengan 8, kita tulis apa adanya ya. Di sini tambah. Kenapa tambah? Minus bagi minus adalah plus. Minus 20 dibagi minus 4 ya adalah 5 ya. Ini dilakukan lebih dulu ya. Ini juga tadi dilakukan lebih dulu ya. Ini 8 tambah 5 adalah 13. Oke, seperti ini dilakukan lebih dulu. Min 10 dikali min 3 ya, jadi ini sama dengan min 10 ya. Jadi ini akan menjadi 14 ditambah min dikali min positif ya. Min 10 tambah min 3 adalah 30 ya, dan ini plus, jadi ini adalah 44. Nah, di sini yang depan perkalian, yang belakang pembagian. Di sini ada penjumlahan yaitu pengurangan ya. Ini kerjakan dulu. Min 6 dikali min 5 adalah 30 ya. Di sini dikurangi dalam tanda kurung, ini dikerjakan dulu. Minus 18 dibagi minus 6, minus 18 dibagi 6 adalah minus 3. Nanti minus kali minus adalah plus ya. Di sini akan menjadi 30, minus kali minus plus ditambah 3 menjadi 33. Oke. Jika tanda kurung, maka kerjakan lebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Nah, jadi urutannya sekali lagi nih ya, prioritas dalam operasi matematika dalam tanda kurung eksponensial, perkalian, baru penjumlahan. Oke, hitunglah. Oke, sekali lagi kita diminta untuk menghitung. Ini soal nomor 2. Ini Pak Ali edit dulu biar enak kita ngerjakan. Cukup ruang ya. Nah, seperti ini. Mari kita kerjakan. Oke, di sini tanda kurung kita dahulukan ya. Di sini akan menjadi 7 dikurangi 19 ya, akan menjadi minus 12. Minus 12 dibagi 3 akan menjadi minus 4 ya. Minus dibagi plus adalah minus. Yang nomor 2 sekarang tanda kurung didahulukan. Ini tetap min 2 ya, dikali 4 dikurangi 9 adalah min 5. Kemudian min dikali min adalah plus ya, 10. Plus di sini boleh tidak ditulis, tidak apa-apa. Ditulis boleh, tidak ditulis rasanya akan lebih baik ya, karena tidak kita perlukan. Seperti ini. Berarti 21 dibagi dalam tanda kurung ya, min 2 min 5 adalah min 7 ya, dalam tanda kurung didahulukan. 21 dibagi min 7 adalah min 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kemudian ini dikalikan dulu. Jadi sini kurung kurawal, min kali min adalah plus, berarti 6 ditambah 3
kurung kurawal dikali 8. Yang di dalam kurung kurawal kita dahulukan karena ini kurung ya. 6 tambah 3 adalah 9. 9 dikali 8 akan menghasilkan 72 dan ini positif pasti ya. Positif kali positif. Oke, jika ada eksponen maka hitung terlebih dahulu eksponen. Oke. Ya, nah seperti ini hitunglah. Ini ada eksponen kita hitung lebih dulu. Maka ini akan sama dengan 12 dibagi min 2 kali min 2 adalah 4 ya. Eksponennya genap, negatif menjadi positif ya. Nah, di sini 4, 12 bagi 4 adalah 3 dan itu positif ya. Ini sama dengan di sini minusnya tidak ikut dieksponenkan. Jadi ini tetap minus dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah 10. Ya, beda. Kalau ini negatifnya ikut dikuadratkan. Kalau ini negatifnya tidak ikut dikuadratkan, tidak ada kurungnya. Ya kan? Nah, ini menghasilkan 1. Kemudian ini 6 dikurangi min 4 ini kurungnya minusnya dikurung jadi ikut dikuadratkan. Di sini dikurangi 16 berarti ya min 4 kali min 4 adalah 16 maka akan menghasilkan min 10. Kemudian di sini akan menghasilkan min 6 dikuadratkan adalah 36 dan ini positif ya karena minusnya ikut dikuadratkan ditambah 7 kuadrat adalah 49. 9 tambah 6 adalah 5 ya 15 toh 15 berarti tulis 5 nyimpan 1 4 tambah 3 7 tambah 1 dari 8 85. Oke, kita sampai pada halaman 47 sekarang ya. Kita lanjutkan. Hitunglah. Nah, di sini ingat tanda kurung dihitung lebih dahulu. Prioritasnya paling tinggi tanda kurungnya. Jadi 4 ditambah ya 4 ditambah 7 dikali dalam kurung min 1 ya 6 dikurangi 7 akan menghasilkan 4 ditambah 7 kali min 1 adalah min 7 ya 4 min 7 sama dengan min 3 atau ditaruh di bawahnya aja ini sama dengan min 3. Oke, nomor 2 10 ya ini adalah penjumlahan, pengurangan dan penambahan itu kan penjumlahan belakangan ya ditulis apa adanya dulu dikurangi kurung didahulukan ya min 8 tambah 5 adalah min 3 kurung tutup baru kita lakukan perkalian. Ini tulis apa adanya dulu. Nah ini sekarang perkalian lebih dulu daripada penjumlahan. Pernah kurung dulu habis itu perkalian baru nanti penjumlahan ya. Jadi ini akan sama dengan 10. Nah di sini minus dalam kurung min 3 kali min tambah 6 min 3 tambah 6 di sini adalah kali ya min 18. Nah ini nanti ya akan sama dengan 10 di min kali min adalah plus ditambah 18 maka sama dengan 28. Oke, nomor 3 sekarang. Nah, perpangkatan ini didahulukan ya karena ini ada di sini ya. Nah, ada di dalam masalahnya ya, walaupun biasanya kurung didahulukan ya, ini perpangkatan dahulukan karena ada di dalamnya kurung ya. Nah, di sini 6 dikurangi ya 8. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 8 dikali minus 3. Kemudian 6 dikurangi 8 adalah min 2 dikali min 3. Min kali min adalah plus 2 kali 3 6 jadi ini plus 6. Nomor 4. Nah ini dilakukan lebih dahulu ya. Dilakukan lebih dulu 4. Pokoknya penjumlahan terakhir ya. Min 4 dikuadratkan adalah 16 ya. Ditambah ini apa adanya kita tulis dulu 25 dibagi min 5 kuadrat adalah 25. Nah pembagian dilakukan lebih dulu 16 ditambah 1 yaitu 17. Oke, kita lanjutkan di sini 1/3 ya ditambah
di sini minus dikuadratkan karena kuadrat adalah genap ya, kalau pangkatnya genap jadi positif ya. 2 dikuadratkan adalah 4 ya, 3 dikuadratkan adalah 9. Jadi secara umum kalau A per B di pangkat N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N. N bisa berapa saja. Misalnya N-nya 2, berarti A per B pangkat 2 adalah A pangkat 2 dibagi B pangkat 2. Misalnya N-nya 3, A per B pangkat 3 adalah A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, ini disamakan penyebutnya, sama-sama dijadikan per 9 biar bisa dijumlahkan ya. 3 menjadi 9 dikalikan 3, bawah dikalikan 3, atas juga dikalikan 3 ya. Kemudian 3 tambah 4, karena penyebutnya sama ini bisa dijumlahkan ya. 3 tambah 4 adalah 7, 7 per 9. Ini adalah hasil akhirnya. Sekarang nomor 6 ya. Ini akan menjadi, ingat yang pembagian bisa dijadikan perkalian ya. 1/4 dikurangi, nah ini dikerjakan lebih dahulu ya, 3/7 dikali 7/4. Nah 7-nya seolah-olah bisa dicoret ya, saling menghilangkan, cancel each other, ini jadi 1 bagi 7 tadi 1 bagi 7 tadi 1, maka ini bisa kita tulis 1/4 dikurangi ya, 3 kali 1 adalah 3, 1 kali 4 adalah 4, 3/4. Nah ini penyebutnya sudah sama ya, langsung saja 1 dikurangi 3 adalah min 2/4. Min 2/4 ini bisa tulis min sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2, min setengah adalah hasil akhirnya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sifat distributif. Hitunglah soal A dan B di bawah ini, kemudian bandingkan hasilnya. Ya. Oke. Ini akan kita hitung. Nah, ini agak dibawahkan sedikit ya, karena butuh ruangan lebih ya. Nah, kita hitung, kita bandingkan hasilnya. Ingat, yang di dalam kurung kita lakukan lebih dulu ya. Jadi min 5 ya, ini dalam tanda kurung kita dahulukan. Min 4 dikali 6 ya, min 4 dikali 6 adalah 2 ya. Nah ini min 5 dikalikan 2 adalah min 10. Oke, sekarang ini kita lakukan ya. Min 4 kali min 5 adalah min 20 ditambah ya, ini tambah ditulis apa adanya ya, atau saya luruskan aja biar tahu ya asalnya dari mana. Nah, ditambah min 5 kali 6 adalah min 30 kurung tutup ya. Ini akan sama dengan minus 50 ya, 50 beda ya hasilnya. Min 4, min 5 kali 4, min 5 kali 6. Oh ini plus ya, paling enggak teliti. Min kali min kan plus. Nah seperti ini ya, plus 20 min 30 adalah min 10. Nah sama, ini adalah sifat distributif. Sifat ini berlaku juga untuk bilangan-bilangan positif dan negatif. Jadi A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi penjumlahan ini itu tempatnya di sini. Nah ya, jadi A dikalikan B tambah A dikalikan C. Dibalik juga bisa ya. A-nya misalnya ini kan di kiri, di kanan boleh. Jadi tanda plus ini adalah di sini posisinya. Nah di sini. Oke. Sekarang contoh ya. Di sini kayak kalau bisa kita gambarkan, jika ini A, jika ini B, di sini C, ini B tambah C. Ya, luas ini adalah A dikalikan B tambah C. Ya. Di sini kan luas sama dengan panjang tambah lebar. Kali lebar ya, kali lebar. Ini adalah panjangnya B tambah C, ini adalah lebarnya.
ya, panjangnya adalah B tambah C, ya, dikali lebarnya, ini kali, nah, kali lebar. Ini sama halnya dengan kalau kita hitung satu persatu. Ini kita hitung, terus ini kita hitung, ya. Jadi luas di sini adalah L itu bisa juga luas 1 tambah luas 2, ya. Jadi luas sama dengan luas 1 adalah A kali B, A kali B ini A, maaf, ya, A kali B, ya, ditambah ini luas 2 adalah A kali C, A kali C, ya, ini kali, sama toh, A kali B ditambah A kali C. Jadi ini dan ini harus sama, ya, harus sama. Ini kita hitung sekaligus, ini kita hitung satu persatu. Itu cara kita membuktikannya, pembuktian sifat distributif. Oke, ya. Jawablah soal-soal berikut dengan menerapkan sifat distributif. Oke. Sekarang kita lihat ini 28. Di sini kalau kita gunakan sifat distributif seolah-olah ini bisa kita kalikan ke sini. 28 dikali dalam kurung min 1/4 ditambah 28 dikali 1/7. Oke. 28 kalau dibagi 4 adalah 3. Ini seolah-olah bisa dicoret langsung. 28 bagi 4 adalah 3. Kok 3? 24 ya. 28 dibagi 2 14 lu nggak bisa, ya. Ini dibagi 2 aja, sama-sama bagi 2. Kalau kita bagi 2 adalah 14. Kalau kita bagi 2 adalah, oh iya ya, bisa 7 ya. 28 bagi 4 7. Ini kalau dibagi 4 ini 7, ya. Jadi positif kali negatif adalah min, ya. Ini nanti juga 28 dibagi 7 adalah 4, ya, dan ini positif. Nah, akhirnya kita bisa hitung di sini adalah negatif, ya, karena plus dikurangi minus, dikali minus. Di sini adalah minus 7/4-nya sudah habis, ya. Minus 7/1. Ini 4-nya dicoretkan jadi 1. Minus 7/1 ditambah di sini adalah 4/1. Per 1 adalah bilangan itu sendiri. Bisa kita tulis min 7 plus 4, ya. Oke, min 7 plus 4 adalah min 3. Berikutnya ini juga bisa kita, ini kalikannya gini ya. Kalau ini dibalik kalikannya, nah, bisa ini kali ini menjadi 36, ya, dikali 3/4, ya, dikurangi 36 dikali 5/6. Oke, di sini nanti akan menjadi ini yang bisa kita coret saja. 36 dibagi 4 dapat 9, 36 bagi 6 dapat 6. Nah, seperti itu ya, biar cepat. Ini tinggal 9 kali 3 dikurangi 6 kali 5, ya. 9 kali 3 adalah 18 dikurangi 27, maaf. 9 kali 2 itu ya. 27 dikurangi 30, hasilnya adalah min 3. Oke, hasilnya sama. Kita lanjutkan. Kalau ini maaf ya. Di sini perkalian kita dahulukan. 9 kali 7, ya, adalah 63, ya. Jadi saya tulis di sini saja ya, 17 kali 9. 9 kali 7 adalah 63, tulis 3 simpan 6. Ya. 9 kali 1 adalah 9, 9 tambah 6 15. 153. Ditambah, ya, posisi ditambah di sini ya, tulis apa adanya. 17 kali 8. 17 bentar. Dengan menggunakan sifat distributif. Nah, ini
kita diminta menggunakan sifat distributif ya. Jadi ini akan saya ulang lagi aja, kita bisa melakukannya dengan lebih mudah sebenarnya daripada ini angkanya besar loh, besar banget angkanya, saya tulis 153 dan kita ngitungnya agak susah. Tetapi kalau kita menggunakan sifat distributif, yang susah ini akan menjadi lebih mudah. Nah itu manfaatnya ya, Pak Ali lupa. Ini bisa ditulis 17 ya dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung 9 dikurangi 8. Nah ya kan lebih mudah, menjadi ya 17 ya dikali 1 menjadi 17. Nah lebih cepat, lebih mudah daripada kita ngitung 17 kali 9 153, 17 kali min 8. Waduh besar, capek ya. Nah ini juga di sini ada 69, di sini 31, sama-sama ada 7,2 nya. 7,2 nya yang kita distribusi kita ringkaskan gitu ya. Jadi ini bisa menjadi 69 ditambah 31 dalam kurung ya dikalikan dikali min 7,2. 69 ditambah 31, 9 tambah 1 adalah 0, 10 ya, nyimpan 1 kali 6 adalah 7, 7 tambah 3 adalah 10. Nah ini mudah ya, ini akan menjadi 100 dikali ya min 7,2 plus kali min hasilnya adalah negatif 7,2. ini seolah-olah kalau dikalikan 100 itu komanya mundur 2 kali, 1, 2, di sini ada nolnya ya, seolah-olah seperti itu. Nah jadi di sini ada 7, 20 ya, jadi komanya mundur, jadi di sini komanya. Nah di bawahnya, di belakangnya koma adalah angka 0. Angka 0 di belakang koma boleh tidak ditulis dalam matematika ya. Kalau dalam fisika malah harus ditulis, itu namanya angka penting ya. Kita akan pelajari itu juga di kelas 7, rasanya sudah mulai dipelajari itu. Dalam kasus seperti apakah kita perlu melakukan hitungan menggunakan positif dan negatif? Dalam kasus seperti apakah kita perlu melakukan hitungan menggunakan bilangan positif dan negatif? Ya perkalian, pembagian ya, semua operasi. Mari mengulas materi yang telah kita pelajari sejauh ini dengan hubungan antar bilangan. Nah, cermati dari manakah tanda positif dan negatif berasal, kapan tanda-tanda dalam hitungan yang sekarang kita gunakan muncul pertama kali. Sebenarnya penggunaan simbol-simbol tersebut semuanya diselesaikan antara abad 15 dan 17. Periode antara abad 15 dan 17 adalah abad eksplorasi Eropa, yaitu saat negara-negara Eropa berlayar dalam upaya perdagangan dan kolonialisasi. Kebutuhan akan pengamatan astronomi untuk navigasi dan keamanan pelayaran serta menghitung cepat dan perdagangan memicu lahirnya hitungan menggunakan tanda-tanda simbol untuk menyederhanakan dan mempermudah. Sebagai contoh, ya 5 minus 3 sama dengan 2, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sebenarnya yang mengembangkan seperti ini menurut Pak Ali bukan dari Eropa itu ya. Jadi matematika itu justru lebih banyak berkembang dulu di Cina, di ini seharusnya ya, matematika itu di India, di Arab itu lebih dahulu sejarah perhitungan ini ya, perhitungan aljabar itu berkembang. Aljabar sendiri sih bahasa Arab toh, algebra itu berasal dari aljabar. Jadi bukan dari Eropa sebenarnya. Memang abad-abad awal Eropa berlayar itu abad ini, tapi matematika sendiri berkembangnya bukan di Eropa di awal-awal. Ya, trigonometri itu tabletnya ada di Babilonia malah, ya di Irak sekarang. Ya. Cina, India dan Arab itu matematikanya jauh lebih berkembang daripada Eropa di awal-awal dulu. Caranya gitu. Kita lanjutkan untuk navigasi dan pelayaran serta menghitung cepat perdagangan memicu lahirnya perhitungan menggunakan tanda-tanda simbol untuk menyadarkan dan mempermudah. Sebagai contoh, ini rasanya agak misleading menurut Pak Ali ya, kurang pas ini informasi bahwa penjumlahan itu berasal dari Eropa dan karena adanya ini ya, karena adanya kolonialisasi, rasanya informasi ini perlu dicek ulang. Pak Ali juga nggak tahu detailnya, tapi mungkin perlu cek ulang ini. 5 minus 3 sama dengan 2. 5, nah ini kan kalau ditulis kalimat seperti ini kan enggak enak simbol. Jadi
matematika menggunakan simbol-simbol ini bukan untuk membuat hidup kalian menjadi susah. Ini hidup kita akan menjadi mudah. Bayangkan kalau nggak ada simbol-simbol. Melihat seperti ini malah bikin ngantuk ya. Tanda plus minus mula-mula digunakan untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan. Di kemudian hari, tanda tersebut juga digunakan dalam hitungan. Terdapat dalam teori bagaimana secara timbulnya tersebut. Berikut ini teori tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah huruf-huruf mungkin Latin itu ya, nggak tahu paling. Nah ini buku aritmatik karya Whitman, simbol plus dan minus digunakan. Ya, nah penulisan seperti ini berasal dari Arab ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah Arabian style. Jadi cara orang Arab untuk menulis angka. Ya. Dikembangkannya bukan di Eropa ya. Et adalah bahasa Latin untuk dan, minus artinya kurang. Ya, Whitman Jerman, Record Inggris, Oxford Inggris, Harriet Rand Swiss, tahun-tahun simbol-simbol digunakan pertama kali dalam buku dan nama pengarangnya. Oke. Selain penemuan tanda-tanda hitungan, banyak perkembangan penting selama abad eksplorasi, antara lain penemuan desimal dan berbagai metode hitungan akan bermanfaat jika melihat kembali perkembangan masa itu. Kita akan lanjutkan penggunaan bilangan positif dan negatif. Untuk mempelajari bagaimana menggunakan bilangan positif dan negatif pada dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Nah, sebuah uji kebugaran telah dilakukan di sekolah menengah pertama Harapan Bangsa. Berikut ini tabel yang menyajikan lompatan terjauh dari 4 anak. Berdasarkan tabel tersebut, hitunglah rata-rata lompatan 4 anak tersebut. Ya, di sini tabel loncatan terjauh. Nama Tony, Ucok, Desi, dan Sari. Loncatan terjauhnya ada 181, 208, 169, dan 194. Bukankah cara lebih mudah untuk menghitung rata-rata bilangan? Bukankah ada cara lebih mudah untuk menghitung rata-rata bilangan besar? Rata-rata sama dengan jumlah total dibagi banyaknya nilai. Jadi kalau ada banyak bilangan seperti ini, nah masa kita mau ngomongnya satu persatu kan tidak enak. Kita ngomongnya rata-rata anak yang sudah melakukan sekian gitu, daripada Tony 181, Ucok 208, Desi, nah itu jadi tidak enak secara apa ya? Secara komunikasi juga. Nah, berdasarkan Tony mengamati bahwa data keempat anak tersebut lebih dari 150 cm. Dia menyusun kalimat matematika untuk menentukan rata-rata data lompatan. Diambil 150 cm sebagai acuan. Ya, ini sebagai acuan. Kalimat matematika, ya, lebih enak kalau kita jumlahkan terus kita bagi 4 seperti itu kan. Ya. Di sini acuannya 150. 150-nya ikut ditambahkan, ini gimana? Oh, ini 150 ditambah kalimat matematikanya ini lebih 31. Ya, kelebihannya aja yang ditambahkan. Jadi 150 ini sebagai acuannya, acuan. Nah, ini diambil rata-ratanya. Di sini adalah tinggal 31 ya. Terus kemudian kalau dikurangi 150 kan 31. Kalau ini dikurangi 150 ini 58 dan seterusnya. Kalau dikurangi 150 ini adalah 19 dan ini kalau dikurangi 150 di sini akan menghasilkan 44 ya kan. Nah, 150 44. Oh ya, ini 194 ya. Jadi di sini kelebihannya di sini adalah 58, di sini kelebihannya adalah 19, di sini kelebihannya adalah 44 ya. Jadi yang dirata-ratakan kelebihannya saja. Ini aja yang diambil rata-ratanya. Terus ditambahkan di sini panjangnya adalah 150. Ya, ini adalah kelebihannya. Dan ini adalah acuannya. Jadi lebih enak seperti ini, lebih ringkas. Jadi kelebihan panjangnya ini aja yang dirata-ratakan. Jelaskan arti kalimat tersebut. Kalimat yang di atas, hitunglah rata-rata menggunakan cara tersebut. Periksalah apakah hasilnya sama dengan hitungan menggunakan rumus yang diberikan. Harusnya sama. Ya. Harusnya sama.
Oke. Ini 150 ini di harusnya sama ya. Jadi 150 ini diambil rata-ratanya, harusnya sama. Coba ya kita hitung ya. 150 ditambah dalam kurung ya. Terus kita hitung manual nanti seperti rata-rata yang kita itu pelajari di SD ya. Di sini 31 ya ditambah 58 ditambah 19 ditambah 44 ya. 31 sama dengan ya, di sini 31 tambah 58 tambah 19 tambah 4 152 ini nanti dibagi 4, maka ini akan sama dengan 150 ditambah ini kita bagi 4 ya, dibagi 4 sama dengan 38 ditambah 150 maka akan menghasilkan 188. Kalau kita manual ya, ini rata-rata simbolnya seperti ini ya. Cara biasa ini akan jumlah kesemuanya ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan, kita hitung secara matematika saja, pakai kalkulator maksud saya. 181 ya ditambah 208 ya ditambah 169 ditambah 194. Nah, ini adalah 752 dibagi 4 ya, rata-rata kan seperti itu ya, jumlah seluruh data dibagi 4. Coba kalau kita bagi 4 dibagi 4 188 ya, sama ya, 8 nya jelek, tak ulang lagi ya, jadi sama, hasilnya sama, jadi lebih memudahkan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Hasan menyusun kalimat matematika untuk menghitung rata-rata data lompatan dengan menetapkan sendiri data sendiri 194 sebagai acuan. Isilah tanda ini dengan kalimat matematika yang sesuai, kemudian hitunglah rata-ratanya. Nah, di sini 194 posisinya adalah di sini. Ya, 194 di sini ini sebagai acuannya. Ya. Di sini kan 100, 150 di sini berarti kan di sini kan 100, 1, 2, 3, 4, 5, di sini 110, di sini 120, 130, 140. Oh, ini baru 150 ya, bukan di sini. Paling keliru. Bukan di sini. Nah, acuannya di sini. Acuannya di sini 194. Jadi kita hitung kekurangannya. Jadi di sini kalau dikurangi 194 ini berapa? Ya, kalau dikurangi 194 itu akan menghasilkan, kita pakai kalkulator saja biar cepat. 181 dikurangi 194 ya, sama dengan minus 13. Minus 13 kalau ini dikurangi 194 ya, kalau dikurangi 194 208 dikurangi 194 sama dengan 14, ini plus ya. Kemudian di sini akan dikurangi 194, di sini minus ya, di sini menghasilkan minus, di sini plus, di sini pasti minus. Oke, 169 dikurangi 194. Seperti ini minus 25. Kemudian di sini pas ya, pas. Jadi di sini adalah 0. Dikurangi 194 0. Dikurangi 194 hasilnya adalah 0. Jadi ini akan menjadi min 13 ditambah 14 min 25 ditambah 0. Ya, ini adalah 194 ditambah ya. Ini yang di dalam kotak kita hitung dulu ya. Yang di dalam kotak kita hitung dulu
Di situ adalah min 13 ya, atau dimulai dari yang plus ada ya. 14 dikurangi 13 dikurangi 25. Ya. 14 ini saya dahulukan, dikurangi 13 dikurangi 25 sama saja. Sama dengan minus 24. Minus 24 dibagi 4 akan menjadi 194. Negatif dibagi positif adalah negatif ya. Hasilnya adalah minus 6. Ya, sekarang 194 ini dikurangi 6. 194 ya dikurangi 6. Nah, 188. Hasilnya sama. Jadi titik acuan manapun yang kita gunakan hasilnya akan sama. Kalau ini ada plus ada minus ya, yang tadi semuanya plus. Berdasarkan di halaman sebelumnya, titik manakah yang dijadikan titik acuan agar lebih mudah menghitung rata-rata? Tentukan titik acuanmu ya sendiri, kemudian lebih enak ini ya. Jadi yang kita jadikan rata-rata yang paling enak yang di tengah. Ya ini aja yang jadikan rata-rata kan di tengah. Ya, ini di tengah. Jadi 181 aja. Jadi untuk jadikan rata-rata itu enak 181. Jadi ini nanti dikurangi 181, ini akan 0, angkanya kecil ya. Dikurangi 181 ya. Ya, enak yang tengah. 208 dikurangi 181 ya, sama dengan 27. Kalau ini dikurangi 181 sama dengan ya 169 dikurangi 181 sama dengan minus 12. Ya, ini ada nolnya enak kan? Kita dapat kortingan dalam perhitungan 194 ya dikurangi 181. Ini akan sama dengan 13. Nah, jadi ini nanti rata-rata kita biasa simbolkan X bar adalah 181 ditambah dalam kurung 0 ditambah 27 dikurangi 12 dikurangi tambah 13. Nah, ini akan menjadi 181 ditambah minus 12 tambah 13, ini kita jumlahkan dulu hasilnya minus 1 plus 1 ya. Plus 1 tambah 27 adalah 28, tambah 0 tetap 28. Nah, gini kan lebih enak ya. 181 tambah 28 itu adalah hasilnya. Ya. 181 ditambah 28. Hasilnya lebih enak. Ditambah 181 ditambah 28. Kok beda? Kok 209? Harusnya 198. Ada yang keliru ini ya. Di mana yang keliru ini? Ini 0. Coba. Harusnya sama. Kalau datanya sama, ya. 208 dikurangi 181. 27 sudah benar ya. 169 dikurangi 181 minus 12 sudah benar. 194 dikurangi 181 13 sudah benar. Ini plus 1 tambah 7 dibagi 4 nya belum, paling lupa. Makanya 181 28 dibagi 4 adalah 7, 188. Lupa dibagi 4 nya. Maaf ya. Oke. Harusnya sama. Tabel di samping menunjukkan data kecepatan 50 meter dengan peserta 12 anak perempuan kelas Marni. Tentukan titik acuan kemudian hitung rata-ratanya. Wah, ini butuh tempat yang agak longgar ya. Nah, kita akan longgarkan sedikit datanya. Kita akan tentukan titik acuannya ya. Ini kita longgarkan seperti ini biar enak. Terus kita nanti akan tentukan titik acuannya. Terus kita untuk menentukan titik acuan ya, di sini ada 9 ada 8. Acuannya adalah 9 ya, lebih enak acuan 9.
acuan 9. Jadi rata-rata nanti akan menjadi 9 ditambah dalam kurung, nanti dalam kurungnya akan kita bagi 4 ya, dibagi 4 biar nggak lupa, tak kasih sekalian ya. Di sini kalau dikurangi 9 akan menghasilkan 0,1, dikurangi 9 akan menghasilkan 0,5, dikurangi 9 akan menghasilkan minus 0,7, dikurangi 9 akan menghasilkan 0,1, dikurangi 9 akan menghasilkan 0,3, dikurangi 9 adalah 0, dikurangi 9 akan menghasilkan 0,2, dikurangi 9 akan menghasilkan 0,3, dikurangi 9 akan 0,5, minus ya, ingat minusnya jangan sampai lupa. 0,5 dikurangi 9 akan menghasilkan minus 0,6, dikurangi 9 akan menghasilkan plus 2, dikurangi 9 akan menghasilkan plus 3 ya. Oke. 0,2, 0,2, 0,3. Nah, di sini kita tulis ulang di sini 0,1 ditambah ya, yang sudah saya kata titik ya, yang sudah dikasih titik. Ini kelihatannya kurang longgar ya, agak ke sini sedikit. Oke, Pak Ali nulisnya pakai tinta lain saja yang sudah dikasih tanda ya, 0,1 ya, ini sudah 0,5 ditambah ya, dikurangi ya, dikurangi 0,7 ya, ini ditambah 0,1 ya, sudah ya. Ditambah di sini 0,3 ditambah 0 ini oke, tambah 0,2 ya, ditambah, wah ini nggak cukup tempatnya, kalau nggak cukup ini kita korbankan. Nah oke, ini agak dikebawahkan, nggak cukup tempatnya. Kalau pakai laptop enak ya, tinggal geser-geser. Oke, terakhir kita sampai mana itu? 0,2 sudah ya, 0,2 ditambah 0,3 ya, ditambah 0,3 ini sudah, terus dikurangi 0,5 ya, ini oke, dikurangi 0,6 ya, ini dikurangi tambah 0,2 ya, tambah 0,3. Yang plus dan minus bisa saling menghilangkan, bisa kita coret ya. Di sini minus 0,5 dengan 0,5 bisa kita coret. Kemudian 0,3 minus 0,3 ada enggak? Enggak ada ya, 0,7 adanya. 0,6, 0,7. Di sini minus 0,6. Ini kita bisa coret ya. Nah, saya kasih warna lain. 0,6 itu bisa dicoret dengan 0,3 plus 2 kali. Ini plus, ini minusnya 1 tapi 0,6 ya, bisa kita coret. Habis 0,7. Nah, ini kita tulis apa adanya dulu ya. Jadi biar kalian tidak bingung. Ya, yang kita coret nggak usah kita tulis lagi. Ini 9 ditambah dalam kurung ya, kita tulis lagi 0,1. Yang sudah coret nggak usah dihitung lagi. Minus 0,7 tambah 0,1 tambah 0,3 tambah 0,2 ya kan, tambah 0,2 lagi ya, dibagi 4 ya. Ini sudah 0,7, 0,1, 0,3 ya, 0,2, habis itu di sini ya 0,2, di sini 0,7 ya, di sini 9 ditambah, ini kita jumlahkan dulu yang positif, 0,1 tambah 0,1, 0,2, 0,2 tambah 0,3, 0,5
0,5 ditambah 0,4, 0,9. 0,9 dikurangi 0,7. Ini akan sama dengan 9 ditambah 0,2 ya, atau di bawahnya saja biar tidak bingung. Lihatnya enak. Di sini 9 ditambah 0,2 sama dengan 9,2. Nah, ini hasilnya. Kalau Pak Ali ada yang nggak teliti, komen ya di bawah. Pak Ali kadang-kadang nggak teliti. Berdasarkan yang telah kita pelajari dari 1 sampai 4, buatlah rangkuman bagaimana memudahkan dalam menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata akan mudah jika kita menggunakan acuan. Ya, kita gunakan titik acuan yang ditambahkan pada rata-rata sisanya, yang ditambahkan pada rata-rata dari dari data dikurangi titik acuan, dari data dikurangi titik acuan. Ya, kita gunakan titik acuan yang ditambahkan pada rata-rata dari data dikurangi titik acuan. Himpunan bilangan 4 operasi hitung. Nah, merangkum materi yang sudah kita pelajari sejauh ini tentang kaitan antara bilangan, diberikan bilangan-bilangan berikut manakah yang merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini asli. 0 itu tidak asli. Jadi di sini yang asli adalah 1 dan 2, ini asli. Kelompok yang dibentuk dengan syarat keanggotaan tertentu seperti semua bilangan asli atau semua bilangan bulat disebut himpunan. Ya, himpunan itu set atau kelompok. Ya. Nah, itu himpunan. Berdasarkan Ki di atas kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan bilangan-bilangan asli merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan semua bilangan antara himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan bulat dan himpunan semua bilangan dapat digambarkan dengan diagram penyajian dalam diagram Venn. Oke. Jadi semua bilangan asli itu adalah 1, ya, 1, 2, 3, ya, 4 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. 0 tidak asli, ya, 4 dan seterusnya itu bilangan asli. Ini bilangan asli. Bilangan bulat, bilangan yang tidak koma termasuk 0, ya, bilangan bulat. Jadi dari min tak hingga, dari titik-titik menuju min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini bilangan bulat. Ya. Nah, semua bilangan ini yang di atasnya lagi ini bilangan real, ya, real. Bilangan real semua bilangan yang kita kenal. Di atasnya lagi nanti ada bilangan kompleks kalau kita tambahkan lagi di sini, ya. Ya, kita tambahkan lagi di sini nanti ada bilangan kompleks. Ya, di luarnya lagi nanti bilangan kompleks. Seperti akar minus 1. Nah, ini ciri-ciri dari bilangan kompleks, ya. Misalnya 5 tambah akar min 5 gitu bilangan kompleks ini. Ya, di semua bilangan ini ini masih real, ya. Di atasnya lagi kompleks. Termasuk kelompok manakah bilangan berikut pada gambar di atas? Tuliskan bilangan berikut pada tempat yang sesuai pada gambar. Di sini termasuk bilangan bulat. Di sini bilangan asli. Kalau asli pasti bulat, ya. Di sini adalah asli. Di sini masuk semua bilangan, ya. Kalau kita pakai referensi ini, ya, semua bilangan atau sebenarnya real, ya. Bisa semua bilangan. Boleh dimasukkan dalam bilangan real, boleh dimasukkan dalam desimal, boleh ya. Jadi boleh semua bilangan atau bilangan real atau bilangan ini masuk boleh. Kalau ini masuk pecahan, boleh. Ya, dimasukkan real boleh. Dimasukkan kompleks juga boleh.
Karena kalau dimasukkan luarnya boleh, tapi kalau dalamnya tidak boleh ya. Di sini boleh pecahan, boleh real, ya. Bilangan pecahan, bilangan real, ya bilangan kompleks boleh. Kalau semua itu masuk kompleks pasti boleh. Ini masuk kompleks boleh. Ya, bulat ini bisa boleh juga masuk real. Ya. Asli boleh bulat, boleh real ini juga. Oke. Hubungan antara himpunan bilangan dan hitungan 4 operasi. Diberikan 4 operasi berikut ini. Jika kita isi kotak dengan sembarang bilangan asli, operasi manakah yang selalu menghasilkan bilangan asli? Ya, ini selalu menghasilkan bilangan asli. Berapapun ya, mau kita kasih 5, kita kasih min 10. Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau ada minusnya. Sembarang bilangan asli. Ya, asli nggak boleh minus. 2 misalnya ini selalu, ya, jadi ini selalu. Kalau ini belum tentu, misalnya kita kasih 7 di sini 9, jadi nggak asli karena negatif. Ya, kalau ini kita kasih 2 gitu jadi asli. Jadi ini nggak selalu asli. Contohnya kalau dikatakan di 9, jadi ini nggak selalu positif, kadang-kadang negatif. Ini juga tergantung. Ini pasti positif, ya, misalnya 2 kali 4 gitu pasti hasilnya positif, ya. Kalau pembagian pasti juga. Jadi ini misalnya operasi manakah selalu menghasilkan bilangan enggak. Misalnya ini kita pakai 1, ini 2 sudah enggak asli, setengah kan enggak asli, atau 1/3 sudah enggak asli, ya. Jadi enggak asli. Berdasarkan di atas penjumlahan dan perkalian, 2 bilangan asli selalu, ya, penjumlahan dan perkalian itu selalu menghasilkan bilangan asli. Akan tetapi selisih, ya, bagi 2 bilangan, selisih bilangan asli bukan merupakan bilangan asli, dan pembagian, ya, hasil bagi enggak asli. Ini enggak asli dan ini enggak asli. Belum tentu asli, maksud saya. Belum tentu bilangan asli. Boleh jadi bilangan asli. Ya. Dengan kata lain, kita dapat membatasi pada himpunan bilangan asli, maka penjumlahan dan perkalian selalu dapat dikerjakan, tetapi tidak demikian dengan pengurangan dan pembagian. Pada tabel berikut ini kita melakukan 4 operasi dengan membatasi himpunan bilangan, ya, ini ada batasan, ya, membatasi pada himpunan yang ditentukan kolom pertama. Apabila kita selalu dapat melakukan operasi himpunan tersebut, maka isilah kotak dengan lingkaran. Jika operasi tidak selalu dapat dilakukan, maka isilah tanda silang. Jika jawabanmu silang, berikan contoh yang menunjukkan operasi yang tidak dapat dikerjakan, ya. Catatan pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Oke. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bilangan asli, penjumlahan selalu bisa, ya. Pengurangan tidak selalu bisa. Contohnya, ya, 7 dikurangi 9, atau jangan kembali 7 kurangi 9, ya, 3 dikurangi 4 gitu aja, atau 2 dikurangi 1 yang lebih mudah. Karena kan menghasilkan min 1, ya, min 1 enggak asli, ya. 2 min 1 adalah min 1, dan ini enggak asli, ya. Perkalian selalu, ya. Pembagian belum tentu. 1 dibagi 3 ini enggak asli, 1/3 enggak asli, ya. Bilangan bulat, penjumlahan selalu menghasilkan bisa, ya. Kalau inputnya asli, ya. Pada operasi kita 4 operasi dengan membatasi himpunan dibatasi pada apabila kita selalu dapat melakukan operasi himpunan tersebut, istilah, ya. Jadi isiannya harus asli, ya. Jika jawabanmu X, ya, bilangan bulat selalu bisa menghasilkan bilangan asli penjumlahan, ya. Maksudnya selalu bisa menghasilkan bilangan bulat. Pengurangan juga selalu bisa menggunakan bilangan bulat. Perkalian juga selalu bisa menghasilkan bilangan bulat. Tapi pembagian tidak selalu bisa menghasilkan bulat. Contohnya adalah 1 dibagi 7. Ini tidak bulat, 1/7. Kalau perkalian selalu bisa, ya. Pengurangan selalu bisa. Minus boleh, ya. Ini tidak bulat.
semua bilangan, ini pasti semuanya bisa juga. Dengan menggunakan semua himpunan bilangan asli, penjumlahan dan perkalian dapat semua dilakukan. Jika kita memperluas menjadi himpunan semua bilangan bulat, maka penjumlahan, perkalian, pengurangan juga selalu dapat dijalankan. Dengan memperluas lebih lanjut menjadi himpunan semua bilangan dengan mengeluarkan 0 sebagai pembagi, nggak boleh ya nol ya, maka semua operasi dapat dilakukan. Himpunan bilangan-bilangan telah diperluas agar dapat melakukan semua operasi secara bebas. Lanjutkan lagi. Mari kita periksa. Untuk mari kita periksa akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu ya, berarti kita sudah sampai halaman berapa ini? 53. Ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.